Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita di bulan kemerdekaan terus-menerus mengupayakan agar diri benar-benar menikmati merdeka, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Karena merdeka merupakan satu proses yang tidak pernah kenal berhenti. Mengapa? Mari kita simak data yang kami sampaikan di dalam sabdana yang ke-17.050, 503. Proses merdeka. Kemerdekaan suatu bangsa negara tak kenal berhenti. Merdeka bagai suatu generasi bangsa yang silih berganti. Hari ini seseorang benar-benar merdeka boleh jadi. Generasi kini bangsa benar-benar merdeka boleh jadi. Di saat generasi berganti, memimpin kemerdekaan dimulai lagi. Mulai lagi memerdekakan diri dari bangsa ini. Keadaan kini bukan dahulu yang memerdekakan diri. Kampung Tlaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 3 Agustus 2023. Pemirsa, di blog spot kami yang alhamdulillah masih bisa dibaca meskipun sempat terkena dampak proxy war yang berhasil diluluh lantakkan oleh saudara kita dari Ukraina atau Ukraine tentang proses berbangsa bernegara tak kenal berhenti. Nah, saya mengatakan di dalam data yang sudah kami kemas, sudah kami reduksi dalam tradisi riset kualitatif atau grounded, maka kemerdekaan suatu bangsa negara tak kenal henti. Jadi tidak pernah ada kemerdekaan itu yang berhenti. Karena pada saat Indonesia lahir ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno-Hatta, maka merdeka ketika itu, proklamasi ketika itu adalah rasa merdeka, yakni terbebasnya bangsa Indonesia, sehingga bangsa yang dahulunya disatukan secara real di dalam Sumpah Pemuda, diproklamasikan di Jakarta ke seantero dunia, agar merdeka itu melalui proses pengakuan secara de facto dan de jure, baik di kalangan rumpun kerajaan dan kesultanan Nusantara maupun di antara pergaulan bangsa-bangsa dunia. Sehingga
Karena kemerdekaan bangsa negara itu tak kenal berhenti, maka Kiai Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini keliling dunia agar Indonesia mendapatkan pengakuan. Merdeka bagi suatu generasi bangsa itu silih berganti. Mengapa? Karena merdeka di era Bung Karno, Bung Hatta masih butuh perjuangan fisik untuk melawan penjajah. Sampai dengan datangnya sekutu tahun 1947 hingga 1949, maka perang kemerdekaan itu menandakan bahwa proses merdekanya suatu bangsa negara tidak pernah berhenti. Bahkan hingga kini. Hari ini seorang boleh jadi benar-benar merdeka. Kewajiban-kewajiban berbangsa bernegara dipenuhinya. Hak-hak pribadi terjamin karena secara sosial ekonomi mapan dan bahkan mampu berderma sesuai dengan hati nuraninya tanpa sekat kepercayaan dan agama. Namun sisi yang lain masih ada orang-orang, bahkan boleh jadi lebih banyak, yang belum merdeka. Ada yang belum merdeka untuk mengatasi jiwanya. Karena masih mencintai orang lain, mencintai kelompok lain, bahkan melebihi dirinya sendiri. Hampir-hampir menyamai cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sampai menimbulkan fanatisme membabi buta. Padahal asobiah, fanatisme yang membabi buta, sungguh sangat dilarang di dalam syariat dan sunnah. Termasuk di dalamnya adalah terlalu membangga-banggakan keturunan. Karena hakikat seluruh manusia memiliki keturunan tunggal jika yang beriman secara Islami, yakni berasal dari Adam dan Hawa. Generasi kini bangsa benar-benar merdeka boleh jadi. Jadi ada generasi, kelompok generasi ya, yang boleh jadi usianya 60, 70, 80 tahun. Benar-benar merasa dirinya merdeka. Tetapi tak jarang kemerdekaan yang dirasakan oleh diri dan kelompok itu sebenarnya adalah sedang menista. Karena apa? Karena diri dan kelompok yang merasa merdeka itu hanya untuk diri dan kelompoknya semata. Jadi merdeka itu juga memiliki tafsir yang berbeda. Karena itulah di saat generasi berganti memimpin, kemerdekaan sebenarnya baru dimulai lagi. Kita bisa mengingat era zaman Orde Baru. Orang merasa dikooptasi, merasa terjajah oleh sistem yang diterapkan ketika Orde Baru. Karena itulah timbul pemberontakan dalam tanda petik. Rasa tidak suka pada kepemimpinan the smiling Jenderal besar Soeharto. Karena dianggap kroni-kroni yang ada di lingkaran kekuasaan, merekalah yang paling berhak
atas kemerdekaan. Sehingga ada satu jenderal, Sofyan Effendi, insya Allah mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya, yang menulis di tahun 98-an ya, menjelang reformasi, kue pembangunan yang besar, kue Indonesia yang besar hanya berputar di antara 25 konglomerat. Selebihnya, manusia-manusia Indonesia masih berusaha memerdekakan diri, mengais rezeki di antara reruntuhan kue Indonesia itu. Dan di era reformasi, dari 99 hingga kini kurang lebih 24 tahun, bangsa ini juga mulai menggeliat lagi. Katanya reformasi yang sekarang masih belum sesuai. Ini menandakan bahwa sesungguhnya bukan perkara Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi, namun adalah perkara tentang tuntutan generasi yang silih berganti untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila yang kita junjung tinggi. Jadi pantang kita menyalahkan dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila, hanya karena kita hari ini boleh jadi belum merasa merdeka yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita berpikir secara teologi politik, tauhid politik, maka apapun yang sekarang kita alami adalah cerminan dari rakyat kebanyakan yang sudah memilih pemimpin mulai dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat pusat. Karena itulah kita niscaya mawas diri. Dan tidak mudah kita membenci seseorang. Tetapi jika kita tidak suka, maka menyampaikan kritik secara bijaksana, syarat etika, penuh sopan santun dengan bahasa yang tertata, itu baru disebut kritik yang membangun. Namun ketika ungkapan-ungkapan yang vulgar terus-menerus digelindingkan dengan benar-benar bahasa tubuh yang tampak sangat membenci, maka energi ini jika terus-menerus disampaikan, kemudian ditangkap secara massal, maka kita pun akan menerima dampak dari kekasaran ucapan-ucapan itu. Karena ucapan yang kasar itu seringkali adalah gambaran dari hati nurani seseorang. Namun juga tidak boleh ditepis bahwa boleh jadi sudah melakukan dialog panjang yang bijak, namun belum mampu untuk digodok di dalam mesin politik yang tumbuh kembang di era kini. Karena itulah memulai lagi memerdekakan diri dari bangsa ini adalah niscaya. Jadi dan selalu ada generasi yang terus tampil untuk menginovasi penerapan nilai Pancasila itu agar tidak stagnan, tidak mandek. Bergson mengatakan, seorang filosof abad 18-an, filosofi adalah pada zamannya,
Jadi pandangan hidup panca indrawi yang didasarkan pada filsafat itu pada zamannya. Namun secara hikmatologi, pandangan hidup itu hakikatnya tidak akan pernah berubah secara hakikat. Karena secara hakikat, pandangan hidup itu adalah wawasan ke depan seorang anak manusia, wawasan ke depan seorang anak bangsa, berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, hanya teknik atau cara yang boleh jadi berbeda. Namun, nilai dasar tidak pernah akan berubah. Jadi pantang sesungguhnya merubah nilai dasar Pancasila karena kita merasa atau seseorang merasa tidak puas dengan merdeka di era kini, kemudian sangat bersahabat ingin mengganti Pancasila. Sungguh, marilah kita teguh memegang nilai luhur Pancasila. Karena sekali lagi untuk kesekian kalinya, tidak ada satupun di antara kata di dalam sila-sila Pancasila itu yang berselisihan dengan agama dan kepercayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena itulah kita sebaiknya sebagai anak bangsa jangan membawa-bawa agama dan ideologi lain yang jelas-jelas belum diberikan legitimasi, belum diberikan keabsahan di negara Indonesia tercinta ini. Keadaan kini bukan dahulu yang memerdekakan diri. Maksud kami, apa yang kita alami hari ini adalah bukan kemerdekaan di saat proklamasi. Bukan. Tetapi kemerdekaan hari ini adalah kita merdeka di era kesejahteraan dengan ditandai sangat amat mudahnya seseorang berkomunikasi. Karena itulah media massa apapun bentuknya dan sosial media apapun wujudnya, sungguh bijaksana jika kita pakai untuk merenda persaudaraan sehingga persatuan dan kesatuan lebih terwujud secara nyata di bumi negara kesatuan Republik Indonesia yang dicetuskan oleh mosi integral Kiai Haji Muhammad Natsir tanggal 5 April 1950. Semoga ada manfaatnya. Kekurangannya tentu Anda semua yang melengkapi sebagai bentuk saling memberikan kontribusi untuk kedamaian negeri tercinta ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin.